Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu di Masjid Solehawa di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada putra-putri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, azani Allahu yakum. Kita melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca dan sekaligus memahami kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan pertemuan kemarin kita telah sampai pada dalam pembahasan Al-Ghuslu, yaitu pembahasan mandi atau mandi wajib. Kemarin kita sebutkan ada mandi wajib dan juga ada mandi sunnah. Masih tersisa satu subbab. Kemarin kita terhenti karena waktunya terhenti, maka kita lanjutkan. Ada satu subbab yang akan kita baca pada pembahasan Al-Ghusl, yaitu apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang wajib bagi dia untuk mandi besar. Artinya ini orang misalnya dia lagi junub, maka dia tidak boleh melakukan apa itu. Yang pertama yaitu di sini muallif mengatakan la yajuzul lahul muksu fil masjidi illa 'abira sabilin liqaulihi ta'ala wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasilu. Orang yang sedang junub atau mungkin ibu-ibu yang sedang haid, sedang nifas, maka tidak boleh bagi mereka untuk berdiam berlama-lama dalam masjid. Tidak boleh berdiam berlama-lama dalam masjid. Akan tetapi kalau hanya lewat, mungkin dia lagi kebetulan lewat masjid, kemudian anaknya masuk ke masjid, mungkin dia tarik anaknya, maka ini tidak mengapa, hanya lewat. Akan tetapi kalau dia duduk berdiam, maka ini tidak boleh. Bagaimana solusi agar dia bisa masuk ke dalam masjid? Muallif mengatakan, fa idza tawaddaa jaza lahul muqtu fil masjidi di masjidin. Kalau dia junub, kemudian dia ingin masuk ke masjid, berlama-lama di masjid, maka hendaknya dia berwudu. Jadi saat junub, dia ingin bangun masjid, masuk masjid, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Li thubuti dzalika an jama'atin minas sahabah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang diterapkan oleh para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna al-wudu'a yukhaffiful hadath. Karena wudu itu takhfif, dia meringankan hadas. Wal wudu'u ahadut tahurain. Dan wudu itu salah satu alat suci, pengangkat hadas. Jadi intinya, jika seseorang diwajibkan bagi dia untuk mandi besar, maka dia tidak boleh berdiam di masjid. Bagaimana cara dia untuk bisa berlama di masjid? Maka kalau dia ingin masuk ke masjid, hendaknya dia berwudu. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang junub yaitu jelas
la yajuzu lahu mashul mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Kemarin kita telah sebutkan di pertemuan-pertemuan lalu, kalau seorang yang hadas kecil saja tidak boleh memegang mushaf, apalagi kalau dia sedang hadas besar. Liqaulihi ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci. Kemudian dalam hadis, la yamassul mushaf illa tahir. Ini maknanya sama dengan ayat tadi. Kemudian yang ketiga yaitu la yajuzu lahu qiraatul Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Fala yaqra'ul junub syai'an minal Quran hatta yaktasil. Orang yang junub dia tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Di hadis Ali radhiyallahu anhu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai'un illa al-janabah. Tidak ada satupun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Jadi intinya kalau junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian wa yahrumu alaihi, juga tidak boleh kita melakukan salat. Kemudian juga bertawaf di Ka'bah. Jadi ini intinya seseorang diwajibkan dia mandi wajib, maka tidak boleh dia melakukan hal-hal yang tadi kami sebutkan. Yang pertama yaitu tidak boleh berdiam di masjid. Kalau ingin berdiam maka dia hendaknya berwudu dulu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, salat. Dan kelima, yang terakhir adalah tawaf. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang babut tsamin fit tayammum, yaitu bab ke-8, yaitu pembahasan tentang tayammum. Ahibati fillah, tayammum merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah sebutkan bahwasanya alat suci itu yang paling asalnya adalah air. Namun di sana kalau tidak ada air, maka kita pindah ke alat pengganti, yaitu tanah atau yang lainnya semisalnya. Dan ini merupakan suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Kita bahas yang pertama, di sini beliau mengatakan, menjelaskan tentang definisi tayammum. Tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum kalau secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Maksudnya adalah yang dimaksudkan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Janganlah kalian menghendaki harta-harta yang khabith kemudian diinfakkan. Jadi di sini maksudnya tayammum artinya adalah yang dimaksudkan, maksudnya al-qasdu. Adapun secara istilah maka dia disebutkan oleh muallif huwa mashul wajhi wal yadain bis sa'idit thayyib ala wajhin maqsusin ta'abbudan lillah. Jadi tayammum definisinya secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu maksud. Secara istilah maka beliau mengatakan mengusap wajah dan tangan dengan debu atau tanah dengan sifat-sifat khusus. Maksudnya nanti ada cara-caranya. Kemudian di sini beliau mengatakan
pembalasan tentang hukum tayamum. Beliau menyebutkan at-tayammum masyru'. Tayamum itu disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li ibadihi. Dan tayamum adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah. Dan ini merupakan suatu keindahan atas syariat Islam. Wa min khasaisi hadhil ummah. Dan ini merupakan karakteristik dari agama Islam. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tayamum ini adalah kekhususan dari agama Islam. Sebelum agama Islam, jika tidak ada alat bersuci air, maka mereka tidak salat, tidak melaksanakan salat. Akan tetapi di syariat Islam di zaman Nabi SAW, maka muncullah syariat namanya syariat tayamum. Maka ini merupakan suatu ciri khas atau karakteristik dari agama Islam. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan kepadaku itu bumi atau permukaan bumi sebagai masjid dan juga alat bersuci. Jadi beliau dalam hadis tersebut mengatakan, u'titu khamsan la yu'tahunna ahadun minal anbiya'i min qabli. Jadi aku diberikan 5 perkara, yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Yang pertama adalah Nabi beliau SAW diutus sebagai untuk seluruh manusia. Zaman nabi-nabi yang terdahulu mereka hanya diutus kepada kaum mereka. Kemudian Rasulullah diberikan syafaat. Kemudian diantaranya yang ketiga itu Rasulullah dijadikan bumi ini, permukaan bumi sebagai masjid dan juga alat bersuci. Jadi poin yang kita ambil maksudnya adalah syariat Islam, syariat tayamum merupakan ciri khas dari syariat agama Islam. Dalil tentang syariatnya tayamum yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah, maksudnya mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id kita artikan aja dulu tanah atau debu. Kemudian usaplah ke wajah kalian dan tangan kalian. Jadi intinya ada syariat penyebutan tentang syariat tayamum di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, as-sa'idut thayyib kafika wa in lam tajidil ma' ashrahi jajin fa idza wajadtal ma' fa amissahu basyaratak. As-sa'idut thayyib kafik, maksudnya adalah debu atau tanah itu cukup bagimu. Maksudnya tayamum itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Wa in lam tajidil ma' ashrahi jajin, meskipun pada kalian tidak menemukan air selama 10 tahun. Dalam riwayat lain ashra sinin, 10 tahun. Kata Nabi SAW, sa'id, debu atau tanah, itu mencukupkan kalian sebagai alat suci. Meskipun kalian melakukan hal tersebut sampai 10 tahun. Fa'idha wajadtal ma' fa'amissahu basyaratak. Apabila kalian telah menemukan air, maka fa'amissahu basyaratak. Maka, maksudnya di sini adalah, maka berwudulah. Jadi, di sini Nabi SAW juga menyebutkan tentang syariat tayamum. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan kepadaku khusus syariat, pada syariatku adalah bumi ini dijadikan sebagai masjid dan juga tahur. Tahur adalah alat suci. Jadi
dalil tentang syariat tayamum dalam Al-Quran ada, kemudian dalam hadis juga ada. Kemudian yang ketiga, waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammum idza tawafarat syara'ituhu. Dan para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya tayamum kalau tawaffar syurut. Kalau syurut-syurutnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi untuk melakukan tayamum ada syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat taharah bil ma'. Dan tayamum ini sama seperti berwudu. Maksudnya sama dengan berwudu. Ma yubahu bit tatahhur bil ma' minas salati wat tawafi wa qira'atil qur'ani wa ghairi dzalik. Tayamum ini kedudukannya sama seperti wudu. Jadi ketika seorang berwudu, bertayamum, maka dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan saat telah berwudu. Misalnya salat, tawaf, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Ini pembahasan pertama. Jadi kalau kita lihat dalilnya itu ada di pertama Al-Quran, kemudian ada di sunnah, kemudian ijma'. Jadi ini termasuk tentang dalil yang kuat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat tayamum. Kapan seseorang boleh bertayamum? Jadi seorang ingin bertayamum maka ada syarat-syaratnya. Dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau belum terpenuhi maka dia tidak boleh untuk bertayamum. Dia harus berwudu. Beliau mengatakan yubahut tayammum indal ajzi an istimalil ma'. Tayammum boleh dilakukan oleh seseorang yang dia tidak mampu menggunakan air. Li faqdihi, mungkin karena dia enggak punya air, aw li khaufid darar min istimalihi li maradin fil jismi aw syiddati bardin. Atau karena dia takut untuk menggunakan air. Misalnya mungkin karena dia sakit atau karena terlalu dingin. Di hadits Imran bin Husain, "Alaika bis-sa'id at-thayyib." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya "Alaika bis-sa'id at-thayyib fa innahu yakfik." Hendaklah engkau bertayamum karena itu telah cukup bagimu. Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalil. Penjelasannya akan dijelaskan oleh muallif setelah ini. Apa syarat-syarat dari seseorang boleh bertayamum? Yang pertama adalah niat. Niat merupakan syarat semua ibadah. Tanpa niat maka tidak jadi ibadah. Lalu beliau mengatakan di sini wahia niyatu istibahatis shalah, yaitu niat untuk boleh melakukan salat. Wan niyah syartun fi jami'il ibadat wat tayammum ibadatun. Dan niat adalah syarat dari semua ibadah dan tayammum adalah ibadah. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya ketika kita berniat tayamum, beliau mengatakan kita harus berniat untuk dibolehkannya salat. Sebenarnya ini pembahasan khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Apa niat yang harus kita lakukan di sini? Jadi niatnya apa? Sebagian ulama mengatakan niat yang harus dilakukan adalah dua niat. Yang pertama adalah niat untuk hadas besar atau kecil. Jadi sebelum kita harus mentakyin, memilih. Misalnya kita lagi hadas kecil, maka kita niat pertama untuk hadas kecil. Yang kedua, untuk apa? Untuk sholat kah? Untuk mengusap Al-Quran kah? Dan seterusnya. Harus ditakyin. Mau sholat juga harus sholat wajib kah? Atau sholat sunnah kah? Jadi harus ditentukan. Misalnya kita contohkan sholat sunnah, sholat duha.
Maka kalau dia niat sholat duha, kata ulama yang berpendapat ini, dia tidak boleh sholat wajib menggunakan niat tayamum yang tadi. Paham maksudnya? Misalnya seseorang dia niat untuk sholat duha. Kemudian zuhur, dia masih belum batal. Maka dia nggak boleh sholat dengan dengan tayamum tersebut. Dia harus tayamum lagi dengan berniat sholat zuhur. Ini sebagian pendapat ulama mengatakan demikian. Kemudian ada pendapat lain, mereka mengatakan bahwasanya niat di sini bebas. Yang penting niat mengangkat hadas. Intinya maksudnya kalau kita mengangkat hadas kecil, berarti sudah cukup, kita bisa melakukan sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib, dan seterusnya. Dan wallahu ta'ala alam, yang paling benar adalah yang ini. Jadi kalau kita niat untuk sholat duha, maka dengan kesucian itu kita juga bisa sholat duhur. Kenapa para ulama bisa khilaf demikian? Karena mereka khilaf tayamum itu apa? Yang pendapat ini mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu hanya mubihun lis-shalah. Itu untuk dibolehkannya sholat. Akan tetapi ulama yang sebelahnya, mereka mengatakan tayamum itu rafi'un lil hadas. Maksudnya adalah untuk mengangkat hadas. Jadi intinya tayamum itu bukan sekedar membolehkan, tapi tayamum itu sama seperti wudu. Jadi dia mengangkat hadas. Jadi kalau kita mau tayamum, kita cukup niat untuk mengangkat hadas kita. Baik itu hadas besar atau hadas kecil. Nanti dari perbedaan ulama tentang ini, mereka akan banyak cabang nanti di bawahnya. Sebagian mengatakan begini, sebagian begini, sebagian begini, sebagian begini. Nanti insya Allah kita akan temukan nanti di bawah. Kemudian yang kedua, yaitu tentang syarat tayamum, yaitu al-Islam. Ini jelas bahwasanya syarat tentang orang yang ingin bertayamum itu Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz. Jadi syarat yang kedua sampai keempat adalah Islam, berakal, dan tamyiz. Ulang, makna tamyiz adalah seseorang anak kecil yang dia sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, tapi dia belum mencapai balik. Kemudian yang kelima, yaitu ta'adzuru isti'malil ma', yaitu seseorang dia berudzur sehingga dia tidak bisa menggunakan air. Kita tulis saja. Yang kelima, tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air di sini ada beberapa sebab. Bisa jadi karena tidak ada air, atau mungkin karena takut membahayakan. Kita baca, mu'allif mengatakan, syarat yang kelima yaitu ta'adzur isti'malil ma', yaitu seseorang yang berudzur menggunakan air. Imma li adamihi,
lima diadamihi liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Intinya karena tidak adanya air. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innas sha'idat thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma' asyra sinin. Debu atau tanah merupakan alat suci bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu. Akan tetapi kalau dia telah menemukan air, maka dia harus berwudu. Fa inna dzalika khair. Karena itu adalah kebaikan. Jadi yang pertama karena tidak adanya air. Kemudian yang kedua di sini muallif mengatakan auli khaufihi ad-darar bi istimalihi. Atau seseorang dia takut menggunakan air. Imma limaradin yukhsha ziyadatuhu au ta'akhkhuru shifaihi bi istimalil ma'. Jadi takut membahayakan di sini ada dua. Beliau mengatakan bisa jadi misalnya dia punya luka, dia takut untuk tersentuh air, maka bisa jadi dia takut atau mungkin dia sedang sakit, meriang. Kalau dia paksa menggunakan air, maka dia takut membahayakan. Di sini ada dua. Takut sakitnya tambah parah, atau mungkin nggak semakin parah, tapi takut sembuhnya menjadi terlambat. Kesembuhan menjadi terlambat. Jadi tidak hanya kita takut mungkin kita tambah sakit, tapi kalau kita tahu kalau kita mandi seharusnya kita sembuh seminggu, tapi kalau kita mandi bisa jadi sebulan, maka ini tidak boleh juga, kata muallif. Bisa kita berpindah ke tayammum. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum marḍā. Dalilnya adalah kalau kalian sakit maka bertayamumlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali hadithi sahih Syajjah, itu hadis tentang kisah seseorang yang dia mengalami luka di kepalanya. Wa fihi qaulu sallallahu alaihi wasallam qataluhu wa qatalahumullah hal sa'alu idza lam ya'lamu inna ma syifa'ul as-su'al. Jadi ana bacakan hadisnya. Jadi ini ada di zaman Nabi ada kisah. Jadi ada seorang sahabat dalam safarnya bersama para sahabat yang lain, dia mungkin terkena, entah dia jatuh atau tertimpa batu. Jadi intinya dia punya luka di kepala. Kemudian pada saat safar tersebut, tsumma ihtalama, maka dia tiba-tiba mimpi basah pada safar tersebut dan keadaan kepalanya luka. Maka dia mengatakan fasal ashabahu, maka dia tanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah orang seperti saya ini mendapatkan rukhsah untuk melakukan tayammum? Maka para sahabat menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Jadi para sahabat mereka pada saat itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka mengatakan, kami tidak melihat bahwasanya keadaanmu ini mendapatkan rukhsah. Artinya kau harus mandi dengan air. Padahal ini kepalanya lagi luka. Maka orang ini kemudian faktasala. Kemudian dia mandi. Dia mungkin keramas menyiram air kepalanya. Famata. Kemudian dia mati. Gara-gara fatwa para sahabat yang lain. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh orang ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Lihat, gara-gara salah fatwa akhirnya orang mati, dan pada saat itu Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan qatalu, mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Allah sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa kalian atau mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan, ketidaktahuan adalah bertanya. Jadi ini
Ada hikmahnya, maksudnya dalam hadis ini seseorang kalau ditanya tentang suatu masalah agama, jangan coba-coba, jangan nekat. Jangan nekat. Kayaknya saya gini, kayaknya mending nggak tahu. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Ini lebih selamat. Ini sangat keras. Kalau salah fatwa, berdampaknya fatal. Lihat ini pada sahabat, terjadi luka di kepalanya. Kemudian dia tanya pada sahabat yang lain, bolehkah saya rukhsah? Adakah rukhsah pada diri saya? Para sahabat yang lain mengatakan, enggak, ente harus mandi. Ternyata saat dia mandi, ternyata wafat. Dan Rasulullah SAW marah, mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh orang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Jadi sekali lagi, hati-hati dalam masalah agama. Kalau kita ditanya oleh orang tentang suatu masalah agama, kalau kita nggak tahu jawabannya, jangan berani atau nekat menjawab. Mending bilang nggak tahu. Kemudian mu'alif mengatakan, auli syiddati bardin yukhsha ma'ahud doror. Atau bisa jadi seseorang itu takut dengan dinginnya air. Karena kalau dia pakai air itu bisa jadi dia sakit ataupun yang seterusnya, bahkan bisa mungkin mati. Awil halak biistimalil ma, atau dia takut kalau dia pakai air itu bisa mati kayak sahabat tadi. Di hadits Amr bin al-As annahu lamma bu'itsa fi ghazwati dhatis salasil qala, in dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin al-As ketika beliau diutus pada perang Zatul Salasil, maka dia menceritakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Pada malam tersebut aku mimpi basah, dan pada malam tersebut adalah malam yang sangat dingin. Syadidatil bard, kata Amr bin al-As. Maka beliau mengatakan, fa asfaqtu in iktasaltu an ahlak. Aku khawatir kalau aku mandi pada saat itu bisa jadi aku mati. Fatayammamtu wa shallaitu bi ashabi salat as-subhi. Maka kemudian aku pun bertayamum, kemudian aku salat bersama para sahabatku. Di sini bukan hanya salat, bahkan beliau menjadi imam. Maka kisah ini pun beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Rasulullah mendengar kisah tersebut, beliau tertawa. Jadi tertawa Rasulullah SAW adalah mengikrarkan bahwasanya seseorang kalau dia takut akan kedinginan air, bukan takut sebab kalau dia pakai air dia bisa mati, maka janganlah dia nekat, dia berpindah ke tayammum. Jadi di sini ada tambahan. Kita mengatakan bahwasanya tidak bisa menggunakan air. Yang pertama adalah tidak ada air. Kemudian yang kedua tidak membahayakan. Tidak membahayakan ada dua, bisa jadi dia takut sakitnya tambah parah. Yang kedua, dia takut kesembuhan penyakitnya menjadi terlambat. Dan ini tidak serta-merta kita harus lakukan. Ada dua poin yang harus kita lakukan dalam air. Yang pertama, untuk yang ini, kalau tidak ada, kita harus mencari dulu terlebih dahulu. Kita cari sesungguh mungkin. Entah kita harus beli atau dan seterusnya. Kemudian yang ini takut membahayakan, maka harus di apa bahasanya, di treatment. Misalnya begini, seseorang dia takut airnya dingin, maka dia harus panaskan airnya. Mungkin dia takut kedinginan, maka dia harus panaskan airnya. Atau mungkin dia airnya kepanasan, maka dia harus dinginkan airnya. Jadi jangan serta-merta dia langsung loncat ke tayamum. Dia harus olah dulu airnya. Kalau mungkin dia bisa pakai air, mengubah airnya sebisa mungkin dia untuk bisa pakai, maka dia harus olah air tersebut untuk dia gunakan. Wallahu taala alam. Nanti kita lanjut setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hibati fillah, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang tadi. Tadi kita mengatakan bahwasanya di antara syarat seseorang boleh bertayamum adalah ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Dan tidak bisa menggunakan air di sini ada dua alasan. Yang pertama tidak ada air, yang kedua karena takut membahayakan. Takut di sini bisa jadi takut misalnya seseorang lagi sakit, maka kalau dia pakai air sakitnya tambah parah. Pertama, yang kedua bisa jadi dia takut karena takut sakitnya tersebut sembuhnya terlambat. Misalnya sembuhnya harusnya 1 bulan, kalau dia paksa berwudu bisa jadi 2 bulan. Maka ini boleh bagi dia untuk bertayamum. Dan perlu diingat, sebelum berpindah ke tayamum, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kalau tidak ada air, maka kita harus mencari terlebih dahulu. Kita keliling, kita beli kalau bila perlu, kalau ada maka harus kita upayakan. Kalau memang benar-benar tidak ada, baru boleh kita bertayamum. Kemudian yang kedua, dalam kita takut membahayakan diri kita, maka di sini kita harus ditreatment. Artinya airnya itu harus diolah kalau bisa. Misalnya seseorang lagi meriang, dia bisa berwudu mungkin kalau pakai air hangat, maka airnya dia harus panaskan. Nggak boleh langsung dia pindah ke tayamum. Jadi anak ulang, misalnya dia meriang, kalau dia bisa pakai air panas kira-kira nggak mengapa, maka dia harus panaskan air tersebut untuk dia pakai bersuci. Sebaliknya, misalnya air tersebut dingin atau air tersebut terlalu panas. Ini kejadian misalnya di negeri-negeri Arab misalnya, airnya terlalu panas. Kalau dia berwudu pakai air itu bisa sakit mungkin, maka dia buka airnya, dia dinginkan, dia tunggu dulu mungkin sekitar 15 menit sampai airnya normal, baru dia pakai gunakan untuk berwudu. Jadi tidak boleh serta-merta dia langsung pindah ke tayamum. Harus dia upayakan dulu, dia treatment airnya, dia harus olah. Kalau dingin dia panaskan, kalau kepanasan dia dinginkan. Intinya itu. Kemudian syarat berikutnya yang terakhir disebutkan oleh muallif di sini, yaitu yang keenam, menggunakan sa'id. Di sini beliau membahasakan, kita baca dulu sa'id. Sa'id yang pertama beliau jelaskan harus suci. Sa'idnya harus suci. Sa'id tersebut tidak boleh terkena najis. Nah, apa makna sa'id di sini? Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Jadi ada kata sa'id, thayyiban. Di sini ada kata sa'id. Apa makna sa'id? Sebagian ulama mendefinisikan sa'id itu khusus debu. Jadi selain debu, misalnya kerikil, batu yang lainnya tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Dalilnya apa? Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran id lam najidil ma." Dijadikan kepada kita itu debu untuk bertayamum. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan kata debu. Sebagian ulama yang lain mengatakan sa'id di sini maknanya adalah seluruh unsur permukaan bumi. Seluruh unsur permukaan bumi. Jadi termasuk di dalamnya debu,
tanah, pasir, bebatuan dan seterusnya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Dan dijadikan kepadaku bumi seluruhnya itu sebagai masjid dan alat bersuci. Intinya di sini ada lafaz al-ard kulluha. Di sini ada kata semuanya. Kemudian jadi mereka berdalil bahwasanya semua ada di permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bertayamum. Wallahu taala alam, yang lebih kuat adalah pendapat bahwasanya seluruh yang kedua ini. Jadi seluruh unsur permukaan bumi, misalnya bebatuan, pasir, kerikil dan seterusnya, selama dia berada di permukaan bumi itu boleh kita gunakan sebagai alat media untuk bersuci. Tidak terbatas pada debu saja. Lalu bagaimana dengan hadis yang katanya Nabi SAW mengatakan dijadikan debu sebagai alat suci? Maka kita bantah. Dalam kaidah usul fikih, kalau belajar usul fikih, disebutkan bahwasanya kalau disebutkan hukum umum, kemudian ada hukum sebagiannya, maka yang sebagian ini tidak mengkhususkan yang umum. Anda contohkan, tadi kan di sini Nabi SAW mengatakan dalam hadis, satu mengatakan bumi, yang satu mengatakan debu. Pendapat yang mengatakan debu ini karena debu ini mengkhususkan yang bumi. Jadi bumi kan umum. Mereka mengatakan ini ada hadis menyebutkan bahwasanya debu. Debu ini mengkhususkan yang umum tadi. Kita bantah, tidak. Ini salah. Yang menyebutkan pengkhususan ini bukan khusus. Contohnya anak katakan, beri makan kepada jamaah solehawa. Pertama anak bilang berikan makan kepada jamaah solehawa. Terus anak bilang lagi, berikan makan kepada Ahmad. Ahmad itu ada di sini, jamaah di sini. Maknanya apa? Berarti semua jamaah juga dapat makanan. Berarti semua boleh dapat makanan. Lain halnya kalau anak katakan, jangan beri makan jamaah solehawa kecuali Ahmad. Ini yang maknanya berarti apa? Yang dapat makan siapa? Cuman Ahmad. Jadi intinya gitu, maksudnya mudah-mudahan paham. Ada penyebutan umum, ada penyebutan khusus. Penyebutan sebagian. Nah sebagian ini tidak mengkhususkan yang umum tadi. Contohnya tadi anak katakan bahwasanya, pertama anak katakan berikan makan kepada jamaah solehawa. Kemudian anak ngomong lagi, berikan makan kepada Ahmad. Berarti jamaah solehawa juga dapat makanan. Lain halnya kalau anak katakan, jangan beri makanan jamaah solehawa kecuali Ahmad. Maka ini benar pengkhusus. Tapi kalau yang pertama tadi bukan pengkhususan. Intinya, semua permukaan bumi bisa kita jadikan sebagai media untuk bertayamum. Kemudian di sini perlu diperhatikan, media tersebut harus dari unsur bumi. Maka kalau dari unsur misalnya dari kain, contohnya misalnya kita di pesawat. Kalau kita di pesawat, ada debu di depan kursi kita, misalnya di bis ada kursi. Maka ini bukan alat media untuk bersuci, karena dia bukan terbuat dari unsur bumi. Itu bisa jadi dari kain. Kalau kita tepuk ada memang debu, tapi itu debunya terbuat dari kain. Maka para ulama mengatakan bertayamum di pesawat itu tidak sah, karena itu bukan debu, bukan unsur bumi, bukan tanah, bukan kerikil dan seterusnya. Karena tidak ada debu-debu yang masuk dalam pesawat tersebut. Intinya harus tanah atau debu yang berasal dari unsur tanah. Jadi perlu diperhatikan, para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang yang bertayamum dengan debu yang di atas pesawat itu bukan debu yang bisa digunakan untuk bertayamum, karena dia bukan dari unsur bumi. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini syarat-syarat dari seseorang bisa bertayamum. Tadi kita sebutkan pertama dia harus niat. Ana ulangi, niat. Niat di sini cukup dia niat untuk mengangkat hadas. Misalnya dia lagi hadas kecil, maka dia cukup niat untuk mengangkat hadas kecil, atau niat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua sampai keempat yaitu Islam, berakal dan tamyiz. Kemudian yang kelima, kalau seseorang tidak bisa menggunakan air, maka ada dua hal tadi.
tidak ada air atau membahayakan. Dan harus kita lakukan dua hal, yaitu kita mencari kemudian atau kita treatment air tersebut. Kalau kita nggak bisa dingin maka kita panaskan. Kalau kita nggak bisa panas maka kita dinginkan. Kalau tidak bisa dilakukan baru kita pindah ke tayamum. Kemudian yang keenam, alat media yang digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi. Maksudnya yang terbuat dari unsur bumi, baik itu debu, tanah, pasir dan bebatuan. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis. Di sini penulis mengatakan fa in lam yajid turaban, kalau tidak dapat debu, bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin, boleh bagi dia untuk bersuci pakai pasir atau batu. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian seorang ulama bernama Al-Auza'i, beliau mengatakan ar-ramlu minas sa'id. Pasir itu terbagian dari sa'id. Jadi kita katakan artinya sa'id adalah seluruh unsur permukaan bumi. Kemudian kita bahas sedikit tentang pembatal-pembatal tayamum. Di sini beliau mengatakan pembatalnya yang pertama adalah yabtulut tayammum an hadatsin asghar mubtilatil wudu. Pembatal tayamum adalah pembatal wudu. Jadi misalnya seorang kentut atau buang air kecil maka tayamumnya otomatis batal. Begitu juga dengan hadas akbar. Misalnya dia telah bertayamum kemudian dia mimpi basah maka tayamumnya jadi batal. Pembatal intinya hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua yaitu wujudul ma. Kalau tadinya tidak ada air, kemudian tiba-tiba ada air. Munculnya air. Jadi tadi kita alasannya kita bertayamum karena kita tidak temukan air. Yang jadi masalah, misalnya seseorang dia bertayamum, kemudian dia sholat. Jadi dia sholat pakai tayamum. Sementara sholat, tiba-tiba ada air. Mungkin dia lagi sholat di sini, tiba-tiba ada orang lewat jual air dengan tayamum tadi. Bagaimana sikap orang ini? Maka yang benar tayamumnya tadi batal. Dia harus pergi ke sana, ambil air tersebut, kemudian dia berwudu, baru dia sholat lagi. Intinya tayamumnya otomatis batal kalau dia dalam keadaan sholat. Ini dalam keadaan sholat. Sholat, maka tayamumnya batal. Kalau sudah selesai sholat, habis sholat maghrib, tadi pakai tayamum, terus tiba-tiba ada air. Gimana sholat kita tadi sah apa enggak? Yang benar bahwasanya sholatnya sah, tapi tayamumnya jadi batal. Jadi kita harus nanti kalau mau sholat lagi kita pakai air tersebut. Jadi sholatnya tetap sah. Jadi bedakan dua hal. Kalau masih dalam sholat, maka kita harus batalkan sholat kita. Karena otomatis tayamumnya batal. Maka kita harus ngambil air, kita berwuduk, kembali sholat. Kalau sudah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Jadi intinya dalam hadis tersebut, dua orang tiba-tiba junub, kemudian mereka sholat, kemudian ditemukan air. Maka yang satu dia mencukupkan untuk tidak sholat. Sudah sholat saya tadi sah. Yang satunya lagi dia sholat ulang.
maka disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengikrarkan keduanya. Jadi yang satu salatnya sah, yang satu dapat 2 pahala. Jadi hadisnya yang satu tidak ngulang, yang satunya ngulang. Nabi mengatakan yang ini sah, yang ini dapat 2 pahala. Lalu bagaimana? Apakah kita harus ulang salat biar dapat 2 pahala? Enggak. Nabi sudah menentukan bahwasanya salatnya sah, maka kita tidak perlu lagi untuk ulang. Intinya kalau salatnya sudah sah, kita tidak perlu mengulangi salat kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga para jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillah, barakallahu fikum. Afan Ustaz, izin bertanya, kasus dia jika seseorang sakit dan qadarullah dia junub. Tatkala ia ingin mandi, sudah mendekati subuh, mana harus dilakukan Ustadz? Masak air panas atau tayamum? Berdasarkan keterangan Ustadz barusan. Jawabannya apa? Tadi Anda bilang dia harus treatment. Meskipun dia terlambat sholat, kata para ulama, dia harus lakukan ini karena dia tidak sengaja. Paham maksud Anda? Dia bangun. Ini pertanyaannya gimana? Maksudnya sudah mendekati sholat kan? Makanya gimana? Kalau sudah mendekati sholat dia wajib masak air. Kalau memang air tersebut dia bisa pakai, dia tidak boleh langsung pindah ke tayamum. Kan tadi Anda bilang dia harus treatment dulu. Kalau memang dia bisa pakai air yang hangat, maka dia pakai air hangat terus dia mandi. Itu intinya, jawabannya demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih, kalau kita di dalam pesawat gimana caranya tayamum? Tadi kan katanya di jok itu di kursi katanya kan dari bahan. Itu gimana caranya tayamum? Jalan satu-satunya kita harus berwudu pakai air. Dan untuk mempermudah, kita maskul khuf. Jadi dari rumah bersuci, kemudian pakai kaos kaki. Kalau batal di pesawat, maka kita cuma butuh 1 air, ini cukup. 1 gelas. Nggak usah 3 kali, semua sekali cukup. Cuci tangan, mulut, tangan semua sekali. Kemudian saat di kaki, kita usap aja. Nggak usah dicuci. Caranya berkumur? Berkumur sekali aja cukup. Terus dibuang atau ditelan? Dibuang. Jadi insya Allah Ibu coba cari di YouTube. Anda pernah lihat videonya Ustadz Badrus Salam. Beliau mencontohkan wudhu dengan 1 air gelas aqua yang kecil segini. Beliau pernah mencontohkan, kalau nggak salah Anda pernah lihat. Itu beliau mencukupkan wudhu dengan itu, insya Allah cukup bisa. Makanya kita perlu latihan sebenarnya. Kalau sering-sering safar. Gimana Bu? Ya. Allahu ta'ala alam. Jadi manfaatkan, kita tadi kemarin sudah belajar pembahasan masul khuf, pembahasan mengusap sepatu atau kaos kaki. Maka kita praktekkan kalau kita bisa lakukan. Ini mempermudah kalau kita berangkat atau mungkin lagi jalan, lagi safar, ini sangat mudah karena kita tidak perlu banyak air. Kita cukup mengusap kaos kaki atau sepatu kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Untuk matiin dulu. Sama ya. Tayamum di pesawat, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya tayamum di atas kendaraan pesawat? Tadi Anda bilang, para ulama jelaskan kalau kita pakai debu di pesawat ini tidak sah, kata para ulama, karena dia bukan unsur bumi. Makanya jalan satu-satunya kita berwudu. Mungkin di kamar mandi pesawat itu ada toiletnya. Bisa kita gunakan, insya Allah bisa. Jadi tidak usah cuci kaki. Masul khuf. Intinya itu. Kalau tidak ada air, ya sudah, kita tunggu sampai turun baru kita berwudu. Anda cuma pengen menyampaikan bahwasanya bertayamum di pesawat itu tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Lagi. Udah, alhamdulillah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.